gizi di sini. Nah, bagaimana perasaan ibu pagi ini? Apakah Tuhan ibu sesak dan nyeri dada itu sudah berkurang? Selamat pagi juga Mbak, masih terasa sesak kalau saya makan bergerak sedikit, perut juga masih rada nyeri. Baik Ibu, hari ini kita akan berdiskusi sebentar ya untuk membahas cara makan yang tepat agar bisa mengurangi sesak ibu dan juga mengontrol gula darah dan membantu pemulihan jantung ibu. Apakah ibu bersedia? Iya Mbak, silahkan. Saya juga ingin tahu apa yang sebenarnya saya makan agar kondisi saya cepat stabil. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan sesi diskusi kita siang hari ini, apakah Ibu bersedia melakukan pertimbangan tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, berdasarkan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan yang sudah kita lakukan tadi, ternyata Ibu ini memiliki hasil yaitu 100 gizi berlebih, dan juga berdasarkan hasil pengecekan gula darah Ibu, tekanan darah Ibu itu termasuk tinggi, dan selain itu juga dari nadi Ibu ini lambat. Boleh Ibu ceritakan bagaimana pola makan Ibu sebelum Ibu masuk rumah sakit? Jadi gini Mbak, dulu itu saya memang suka makan manis, apalagi porsi besar. Tapi semenjak tahu kena diabetes, saya jadi takut makan. Kemarin saya cuma berani makan setengah porsi piring, soalnya sesak. Oh, begitu Ibu. Jadi Ibu sempat sangat membatasi makanan ya karena takut gula darah Ibu naik. Nah, padahal asupan energi Ibu itu baru mencapai di angka 67% dari kebutuhan harian Ibu. Berarti itu belum memenuhi kebutuhan harian Ibu. Jadi Ibu itu terlalu sedikit ketika makan malam, sehingga tubuh Ibu itu justru akan mengalami kekurangan tenaga untuk pulih gitu. Jadi masalah utamanya dari yang sudah kita diskusikan tadi, masalah utama Ibu itu ada pada asupan makan yang kurang akibat rasa sesak dan nyeri ya Bu. Dan juga Ibu itu memerlukan pengaturan khusus karena adanya kondisi diabetes dan juga gangguan fungsi ginjal Ibu. Nah, agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, dan Ibu sekarang rencana kita adalah Ibu harus diet jangan rendah garam ya Bu, dan juga diabetes mellitus. Nah, kita akan mengatur pola makan Ibu yaitu dengan pola makan yaitu makan dengan porsi sedikit tapi sering, yaitu sekitar 5-6 kali dalam sehari. Nah, tujuannya supaya lambung Ibu itu tidak terlalu penuh dan Ibu tidak merasa sesak saat makan. Untuk satu porsinya itu seberapa banyak ya Mbak? Saya takut porsinya kebanyakan. Nah, sebelum itu kita bisa lihat di sini ya Bu, di tab ini tuh ada contoh menu makan yang dapat Ibu lakukan ketika di rumah nanti. Itu ada nasi merah, ikan kembung bakar, sayur bening, bayam, jagung, dan juga tempe kukus, dan juga buah jeruk. Saya ini sebenarnya kurang suka makan nasi merah sih Mbak. Apa ada yang lain selain nasi merah? Kalau misalkan Ibu tidak kurang suka nasi merah, di sini ada daftar bahan bakar, yaitu Ibu dapat mengubah nasi merah dengan karbohidrat bersama seperti kentang ya Bu. Untuk porsi-porsi kentangnya sendiri seberapa banyak ya Mbak? Baik, sebentar saya akan mencoba. Nah, untuk porsi kentangnya Ibu dapat menggunakan 2 buah sedang seperti ini ya Bu. Itu sekitar
karena 2 buah jadi sekitar 200 gram dalam sekali makan. Lauk hewani itu juga dapat memilih ikan-ikan segar ya, seperti ikan kembung di sini, dan juga untuk membagi bisa menggunakan tempe. Nah, untuk ukuran tempenya ibu dapat sebentar dulu. Nah, ukuran tempe ibu dapat menggunakan 2 potong besar, yaitu sekitar 100 gram ya Bu ya, dalam sekali makan. Nah, tapi untuk seperti tahu tempe ini itu tidak boleh diolah dengan cara digoreng ya Bu. Ibu dapat diolahnya dengan cara direbus, dikukus, atau juga dipanggang. Dan juga ada sayur itu seperti yang ada di contoh menu ini. Ibu dapat memilih sayur bayam, wortel, dan juga lauk siam. Nah, itu dapat dimakan dalam satu mangkok ya Bu porsinya. Kalau buah bagaimana ya Mbak? Saya dengar itu kayak orang diabetes itu nggak boleh makan buah sembarangan. Ibu itu tetap boleh makan buah. Misal contohnya itu pepaya ya Bu ya. Ibu dapat makan 1 potong buah pepaya atau 1 buah apel, tapi yang kecil aja Bu. Yang harus dihindari justru itu malah seperti gula pasir, sirup, dan juga makanan yang terlalu asin, karena itu dapat meningkatkan tekanan darah. Baik, bagaimana Ibu? Apakah keberatan jika garamnya kita kurangi dan porsi makanannya kita bagi menjadi porsi kecil tapi sering? Baik, akan saya coba Mbak. Yang penting sesatnya hilang. Bagus sekali Bu. Nah, juga Ibu juga perlu mengomunikasikan hal tersebut ke pihak keluarga Ibu ya. Jika nanti keluarga Ibu ada berkunjung, mohon untuk tidak membawa makanan dari luar yang tinggi garam atau juga gula ya Bu. Baik, sama di sini kami akan memantau asupan makanan Ibu setiap hari. Nah, targetnya Ibu bisa menghabiskan minimal 90% dari piring yang diberikan nanti ya Bu. Dan juga kita akan memantau gula darah Ibu dan tekanan darah setiap pagi agar kembali ke normal ya Bu. Apakah nanti gula saya bisa turun ya Mbak kalau makanannya benar? Tentu saja dengan aturan makanan tepat yang sudah kita sepakati dan juga kepatuhan diet nanti kita lakukan, kadar gula darah itu pasti akan turun dan kondisi Ibu juga akan jauh lebih stabil. Baik Ibu, untuk memantau perkembangan kondisi Ibu, kita akan melakukan evaluasi kembali pada kunjungan berikutnya ya. Nah, rencana kita akan bertemu sekitar 2-3 hari ke depan selama perawatan di rumah sakit untuk melihat yang pertama ada perkembangan asupan makan Ibu, kemudian apakah sesak Ibu sudah berkurang, dan juga perubahan pola makan Ibu ya Bu. Nah, kalau misalnya nanti Ibu sudah pulang ke rumah, Ibu juga bisa melakukan kontrol 1-2 minggu sekali di Poligizi. Nah, apakah Ibu bersedia untuk mengikuti pertemuan lanjutan ini? Iya, saya bersedia. Baik, sebelum saya pamit, bolehkah Ibu sebutkan 1 atau 2 hal yang harus diperhatikan dalam memilih makanan nanti? Porsi kecil tapi sering, kurangi garam, lalu hindari makanan manis atau bersantan. Baik, pas sekali Ibu sudah paham dengan baik. Nah, di sini saya akan menaruh di flat. Saya akan memberikan flat dan bahan penukar ini untuk Ibu. Jika ada yang ingin tanyakan lebih lagi, Ibu silakan menghubungi saya kembali ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak. Baik, nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menanyakan kembali ya Bu terkait